Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita di dalam barisan orang-orang bertakwa, orang-orang yang selalu semangat, yang senantiasa sregep untuk melakukan segala bentuk amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah masjid-masjidnya. Dan tentunya diberi nama Nurul Karim. Ini mudah-mudahan betul-betul menjadi cahaya kemuliaan bagi kita semuanya, bagi penduduk Sri Tejo, ya Pak, bagi penduduk Sri Tejo Kencono. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi simbol kemuliaan bagi kita yang mencahayai jiwa kita. Kemudian kita semuanya akan mendapatkan ketetapan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya kebenaran, yang membawa dinul Islam di tengah berbagai bentuk gejolak fitnah, baik syubhat maupun syahwat yang ada di sekeliling kota Mekah ketika itu, yaitu yang berada di tubuh-tubuh orang-orang Quraisy. Padahal sebenarnya kurang apa mereka ini di dalam kecerdasan. Si Abu Jahal itu, para jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, itu bukan tidak cerdas. Bukan tidak cerdas dia ini, bahkan sebagai pemuka Quraisy ketika itu. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mau berjalan dengan hidayah, tidak mau berjalan dengan petunjuk, maka dia dinamai Abu Jahal, bapak kebodohan. Kalau mereka mengatakan bahwasanya orang yang paling hebat hikmahnya, kata orang Quraisy. Tapi kata Rasulullah dia adalah Abu Jahal. Maka mudah-mudahan kita juga istiqomah di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun beliau juga memberikan isyarat kepada kita akhir zaman ini ketika memegang sunnah ini, bapak ibu sekalian, kalqabidi alal jamr, seperti menggenggam bara. Maka dengan kita hidup berjamaah, kita bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, insyaallah setiap ngaji bersama saya kita akan melanjutkan, yaitu dari buku yang sangat luar biasa yang judulnya 40 mereka
yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama adalah salah satu di antaranya yaitu mereka yang bertaubat atau bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini kita akan membahas siapa mereka-mereka yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya buatkan flyer kajiannya Bapak Ibu sekalian untuk di-share di media sosial ya, itu bahasanya bersucilah niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin utama di dalam kehidupan manusia yang tidak dimiliki oleh selain Islam itu adalah toharoh, bersuci. Mungkin kita ada tarjih ya di rumah masing-masing misalkan, itu ada poin toharoh di situ, sudah membahas atau mungkin bahkan sudah mempraktekkan dan sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk bersuci sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekarang tidak bosan ketika kita membahas lagi tentang toharoh. Kita akan menguatkan betul-betul bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mensucikan diri. Di surat Al-Baqarah di ayat 222 bersambung sebenarnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, kemudian orang-orang yang mensucikan diri. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa ketika kita ini dalam amalan ringan seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh cinta kepada kita semuanya, tentunya akan lebih semangat, akan memberi dorongan kepada kita lebih kuat lagi, akan kemudian kita melestarikan setiap jengkal syariat Allah Subhanahu wa taala, setiap berbagai bentuk hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan membawa kebaikan di dunia sampai kepada akhirat kita. Dan bahkan di surat At-Taubah, di surat yang lain, di surat At-Taubah ayat 108, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di ayat ini kata Allah, di dalamnya, maksudnya di sini adalah tafsirnya yaitu di Masjid Quba. Di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sebelum beliau sampai di Yathrib atau di kota Madinah. Karena beliau ini hijrah dari Mekah, kemudian mampir terlebih dahulu membangun masjid di daerah Quba yang namanya Masjid Ussisa 'ala Taqwa. Nah, di situ adalah dihuni atau jamaahnya yaitu kaum Ansor. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor dengan apa? Dengan ayat ini tadi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yaitu para sahabat Ansor yang mana mereka ini senantiasa dan suka sekali dengan perbuatan bersuci. Maka kemudian Allah menutup dengan ayatnya wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya, ya ma'syaral ansor, wahai sekalian kaum Ansor, innallaha qad atna alaikum fit tuhur, sesungguhnya Allah memuji-muji kalian tentang kebersihan. Fama tuhurukum, apa yang kalian lakukan di dalam bersuci tadi? Maka kemudian mereka menjawab, qalu natawaddau lis-shalah. Wahai Rasulullah, kami ya wudu ketika mau sholat. Dan ini tentunya ya anak-anak kita yang usianya mungkin TK bahkan belum sekolah pun sudah kita ajarkan bagaimana Islam ini mengajarkan semua kesempurnaan yang ada di dalam setiap lini kehidupan kita, tanpa terkecuali sampai kepada urusan kamar mandi. Islam itu mengajarkan, Bapak Ibu sekalian. Ini mumpung ingat, saya akan bercerita sedikit. Mungkin ibu-ibu ini, saya tanya ibu-ibu, Bu, tahu sepatu hak tinggi, Bu? Sering pakai nggak, Bu? Kayaknya kalau nggak wanita karir jarang pakai ya. Itu kan wanita karir yang pakai sepatu-sepatu hak tinggi, para jamaah sekalian, kan bangga gitu ya, pede ya. Sebenarnya, mohon maaf, apunten ya, nun sewu. Sebenarnya ternyata sepatu hak tinggi itu digunakan oleh orang-orang Eropa dulu, dirancang, dibuat oleh orang-orang Eropa untuk apa? Mohon maaf, menghindari
kotoran-kotoran manusia yang pating kelecek di mana-mana. Orang-orang kafir itu tidak pernah perhatian dengan kebersihan dirinya atau kebersihan lingkungannya. Iya. Jadi dibuatlah, dirancanglah, didesainlah yaitu sebuah sepatu yang haknya tinggi. Yang sekarang dipakai oleh wanita-wanita karir, teplak seolah-olah bangga. Ini aku dhuwur. Padahal ternyata dulu dipakai untuk apa? Untuk menghindari kotoran-kotoran manusia yang di mana-mana itu yang mencemari. Di pasar-pasar termasuknya. Nah ini, maka dalam hal ini para jamaah sekalian, Islam itu mengajarkan kesempurnaan, betul-betul sempurna kepada kita semuanya. Kemudian ya wana gatasilu minal janabati wa nastanji bil ma. Kami mandi ketika kami ini adalah junub, melakukan ya tentunya ya junub ini bisa dengan hubungan badan atau mungkin keluarnya air mani ya. Wa nastanji bil ma, dan kami juga adalah cebok dengan menggunakan air atau cawe ya dengan menggunakan air. Kemudian Nabi SAW menjawab, qala fahwa dzaka fa'alaikumu, yaitu yang menyebabkan kalian ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka teruskan, lakukan saja hal tersebut. Hadisnya sahih di dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan juga satu hal yang sangat menarik bagi kita. Kalau kita kaji di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata perkara toharoh bersuci khususnya adalah tentang wudu, Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya secara detail. Coba kita buka di surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Nanti kalau misalkan kita pulang, kita cek di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di situ detail sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Yang mana Allah berfirman tentang tata cara berwudu, meskipun mungkin ya tidak dijelaskan secara detail di dalam hadis Nabi ya. Akan tetapi dalam hal sholat, kan Allah hanya mengatakan aqimus sholata lidzikri, atau inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kan hanya seperti itu, tidak dijelaskan detail berapa rakaat kalau untuk isya, berapa rakaat kalau untuk subuh, kemudian sholat-sholat yang sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk kita laksanakan. Tapi untuk wudu, coba kita simak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Bukan hanya famsahu, bukan hanya diusap, akan tetapi dicuci bersih. Ini kan tata cara wudu yang kemudian menjadi sebuah kepatenan atau menjadi hukum baku di dalam ketika kita berwudu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian dicuci sampai ke kedua siku-siku. Kalau siku-siku tidak basah, maka tidak sah wudunya. Kalau wudu tidak sah, sholatnya tidak diterima atau ghairu maqbul, tidak diterima Bapak Ibu sekalian. Maka ini dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai bahkan wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah atau sapulah bagian kepala kalian. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kenapa kok Allah tidak mengatakan wamsahu bi syu'urikum? Usaplah rambut-rambut kalian. Nun sewu, kalau yang botak, yang habis kan apa yang diusap? Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksananya, ya ru'us itu kepala, maka yang dibasuh itu kepalanya, bukan rambutnya. Itu artinya maksudnya bukan rambutnya secara isyarat gitu ya, tapi tetap ya rambutnya ya. Kalau di dalam tarjih kita kan sudah jelas ya, dari depan kemudian ke belakang, dibalikan dari tengkuk kemudian langsung ke telinga sekali. Nah itu seperti itu dalam penjelasannya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki itu dibasuh, dicuci sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian itu junub maka ya bertoharohlah, maka kemudian kalian harus bersuci. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu.
Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian yaitu setelah buang hajat atau buang air besar, atau lamastumun nisa di sini bukan menyentuh dengan kulit ya, bukan seperti itu, karena dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ya, kalau saudara-saudara kita yang bermazhab Syafi'i nyentuh perempuan baik itu istri maupun bahkan lagi bukan mahram itu batal. Akan tetapi sebenarnya di dalam tafsir ini lamastumun nisa adalah mencampurinya. Secara tepat seperti itu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, kalau kalian kemudian tidak menemukan air maka tayamumlah dengan debu yang baik, dengan debu yang suci, maksudnya bukan hanya baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sampai taharah, sampai kepada tayamum saja Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh Allah di dalam ayatnya. Mengapa demikian? Kok sholat, kemudian puasa, kemudian zakat tidak sedetail ini? Padahal ya penting-penting juga. Itu juga kewajiban bagi kita semuanya. Karena apa? Nabi mengatakan miftahus sholatit tuhur. Kunci dari sholat itu bersuci. Nah kalau kemudian taharahnya ini tidak dijelaskan dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya maka didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusrapopo panjang ayatnya di ayat yang ke-6 ini, tapi betul-betul bisa menjadi ilmu yang berharga bagi kita semuanya. Sampai kepada perkara tayamum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini semuanya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak bermaksud untuk memberikan kalian ini kesulitan, justru Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya agar kalian mau bersyukur. Jadi tidak ada lagi jalan atau celah untuk seorang muslim kok kemudian orang tahu sholat nggak iso wudu lah, waconan Quran kan gitu harusnya. Lebih Quran apa ora gitu ditanya, punya Quran atau tidak? Duwe, lan di neng dhuwur lemari, ora tau diwaca. Sampai mungkin sampai bulukan gitu ya, sampai terkena debu. Karena apa? Ya itu tadi, karena nggak pernah dibaca. Tidak bisa wudu, ya coba itu. Udah jelas itu. Ini rukun-rukunnya, itu sudah sah. Maka di dalam ilmu fikih ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Meskipun ya kalau kita ya tentunya rukunnya ya kita laksanakan tentunya. Kemudian sunnah-sunnahnya juga kita ikuti, kita laksanakan, kan double-double pahalanya. Tapi kalau bagi yang punya alasan, banyak alasan-alasan klasik, orang tahu sholat, muslim nggak pernah sholat, kemudian karena tidak bisa wudhu, orang mau sholat Al-Maidah ayat 6, serampung. Lalu wacanan itu tata cara wudhu, muka kemudian tangan sampai ini, kan detail itu. Seolah-olah Nabi tidak menjelaskan pun sudah jelas dari tangan sampai ke siku-siku. Mau sekali, mau 3 kali, mau 2 kali, monggo. Yang penting jangan lebih dari 3 kali karena makruh. Tapi kalau dia misalkan hanya mungkin dia misalkan mengira pisannya sama apa lah, ya nggak apa-apa karena wajibnya sekali. Boleh 2 kali, sunnahnya 3 kali. Artinya sunnah itu mustahab. Ya, dibasuh 3 kali itu tidak mengapa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai orang Yahudi itu sebenarnya kagum Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang Islam. Terkadang orang Islamnya yang kurang pede. Iya, orang Yahudi itu sampai bertanya, Nabimu itu ngajarkan kepada kamu, ya ini bertanya kepada Salman Al-Farisi ya, Nabi Muhammad ya, Nabi kalian ini kalau mengajarkan kepada kalian itu detail benar, segala rupa apa-apa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu betul-betul diajarkan kepada kalian. Sampai kemudian tentang perkara bersuci sekalipun kalian ini diajari oleh nabimu. Nah seperti itu. Maka kemudian dengan bangganya Salman Al-Farisi itu kemudian akhirnya menjawab, oh iya betul apa yang dikatakan, ya sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat jika buang air besar atau kencing, atau cebok dengan tangan kanan, atau cebok kurang dari 3 batu, atau cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Nah ini dijelaskan detail oleh Salman Al-Farisi, bangga Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita
piye to carane wudu ki aku yo mbah teko karo ustate lah. Nah. Ampun ngeten, Pak. Jangan seperti itu. Karena kita sudah punya pegangan, apalagi kita sudah punya komunitas, punya jamaah, ya sudah. Piye to sing tenan piye? Ya buka meneh tarjihnya, dibuka lagi fikihnya. Ya fikih yang praktis juga ada. Memang di tarjih itu kan kumpulan dari dari hadis-hadis, dari dalil-dalil, kemudian disarikan di situ, dijadikan satu dan sebagai pedoman untuk kita berislam. Enak, simpel. Maka nggak ada kemudian ceritanya tidak pede ketika ditanya cara wudhu, cara tayamum, cara mandi janabah, kemudian juga termasuk dalam hal ini adalah tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Karena apa? Yahudi saja sampai penasaran. Yahudi itu sampai penasaran, itu non muslim dan dia sudah jelas-jelas kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bangga dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, kalau kemudian kita sebagai umatnya Rasulullah kok tidak ada rasa peduli apalagi kepada sesama, atau mungkin kebanggaan atas syariat yang paripurna, yang lengkap, yang syumul, yang pokoknya serba komprehensif kalau bahasa kerennya ya, itu kita harus juga sangat berbesar hati. Karena apa? Betul-betul itu semuanya adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita lanjutkan tentang adab-adab bersuci. Nah, ada di sini penulis juga perhatian kepada kita semuanya. Sampai jam berapa nih, Pak? 9. Oh, iya, 9. Berarti masih banyak waktunya ya. Jadi, ada adab-adab bersuci, ada beberapa poin. Di sini ada 15 poin yang dijelaskan oleh beliau penulisnya ya. Bahwa kenapa demikian? Ketika kita bersuci, tadi sudah ada perintahnya, sudah jelas, kemudian juga keutamaannya sampai Allah memuji-muji kaum Ansor yang pekerjaannya yang menjadi habit, kebiasaan bagi mereka-mereka ini adalah bersuci. Maka ada adabnya yang perlu diperhatikan agar apa? Sempurna dari amalan kita. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala secara sempurna juga memberkahi dari setiap amal ibadah kita, pahalanya juga akan mendapatkan hal yang sempurna tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, setidaknya ada 15 di sini yang dituliskan. Yang pertama adalah dianjurkan bagi orang yang akan memasuki kamar kecil atau WC ya, atau kamar mandi atau jamban lah gitu ya, dengan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ampun hafal, Pak? Alhamdulillah. Sudah dibaca? Ini saya punya kisah, Pak. Saya punya cerita. Ceritanya lucu. Ketika kami dulu awal-awal mondok di pesantren di Boyolali ya, di Darus Syahadah. Itu sebelum kita mengawali KBM, kegiatan belajar mengajar, dari pihak kesantrian atau dari pondok pesantren mengadakan yang namanya ruqyah masal. Ada ruqyah masal, Pak. Supaya apa? Karena ternyata banyak sekali yang gerung-gerung ketika diruqyah oleh Ustadz Jamroni ketika itu dari Jawa Timur ya. Itu banyak yang gerem-gerem juga. Gitu ya. Ada juga yang suara perempuan, ada yang cekikian, ada yang sampai manjat-manjat ke di tiang-tiang itulah pokoknya. Lagi apa gitu ini. Nah, saya ketika itu nangani ikut bantu teman yang kesurupan, ya ketika diruqyah kesurupan, suaranya suara wanita. Hati-hati. Nah, gitu suara-suara wanita. Meskipun memang sebenarnya jin itu jangan banyak diajak dialog. Dia banyak kufurnya, banyak bohongnya. Setan itu kata Nabi, itu banyak dustanya setan itu. Jangan banyak-banyak diajak dialog atau mungkin jangan dipercaya. Maka ketika ditanya, kamu ini siapa? Kok suaramu kayak suara wong wedok gitu ya? Kok saya kayak suara perempuan? Ya iya, saya ini jin perempuan, tapi dia nggak nyebut namanya. Saya jin perempuan. Sudah lama kamu nempel di si fulan ini, di orang ini. Oh sudah lama, sudah tahunan. Lah apa sebabnya? Saya suka dengan dia. Ketika dia membuka aurat di WC, di kamar mandi atau di jamban, dia tidak pernah membaca kalam Allah. Dia tidak pernah membaca kalimat Allah, yaitu bismillah. Nah, bismillah saja.
dan juga tidak perhatian terhadap adab-adabnya. Nempel, Pak, Bapak Ibu sekalian, nempel di dalam tubuh si fulan ini tadi, bahkan merusak bagian ulu hatinya. Ya alhamdulillah sekarang ya sudah jadi ustadz besar bahkan. Karena di rupiah itu tadi muntah-muntahnya. Ya itu tadi. Ini bahayanya karena apa? Mereka tuh akan juga ada ya menelisik di dalam kehidupan kita. Karena kata Nabi, tempat-tempat kotor yang di situ dihuni oleh setan itu termasuk adalah di dalamnya WC ya, kamar mandi, kemudian juga pasar, kemudian juga di lautan ya, termasuknya ya, di tengah lautan atau di Dasrowo kalau bahasa kita mungkin ya. Kemudian di hutan dan di gedung-gedung kosong, itu tempat jin atau tempat setan itu senang sekali mereka itu menghuni di sana. Nah, ketika masuk ke kamar mandi, meskipun itu adalah tempat kotor dan termasuk di dalamnya tempat najis bisa jadi, maka tentunya kita juga harus mengucap ya nama Allah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku memohon kepada engkau untuk berlindung minal khubuthi, dari setan laki-laki, dari jin yang bentuknya laki-laki, wal khaba'ith, dan juga setan atau jin yang bentuknya perempuan. Oh ternyata jin juga enek lanang enek wadone ternyata. Iya memang ada. Bahkan sukanya itu setengah mati, jatuh cinta betul. Jatuh cinta betul, Pak. Ini pertama. Yang kedua, ketika saya nengok tanah plasma di Palembang, karena alhamdulillah dikasih mertua, Pak, alhamdulillah. Kemudian kita harus tanda tangan ke sana. Saya ke sana, ternyata ada yang bisik-bisik di ustadznya bisa ngerukiah loh katanya. Padahal saya nggak pernah ngomong. Waduh, kata saya, malah ketempuan nih. Mau pulang ketika itu jam 8 harusnya sudah pulang naik speed dari Palembang sampai ke Rawajitu itu masih naik speed 4 jam. Tapi harus tertahan dulu karena suruh rupiah juga. Ibu-ibu yang kemudian didampingi oleh suaminya ya, itu beliau saya rupiah ternyata ya sama. Baru saja baca Al-Fatihah sudah gerem-gerem juga. Yaitu tadi karena apa? Karena dia jatuh cinta kepada si ibu tadi semenjak dia menikah dengan si bapaknya tadi. Saya tanya sudah berapa tahun ini ibu dengan bapak ini menikah? Ya hampir mungkin 30 tahunan gitu. Nah ini mengerikan sekali. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, menjaga adab ketika bersuci ini penting bagi kita. Supaya apa? Jiwa kita tidak dikuasai oleh setan. Jiwa kita tidak dirongrong oleh makhluk-makhluk jahat. Meskipun mungkin kita sering membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seketika mungkin keluar, nanti balik lagi karena apa? Tadi kurang menjaga adab. Keluar mungkin dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ternyata koncone teko meneh. Awakmu ora kuat, paling aku kuat. Akhirnya ternyata karena dia lupa tadi atau sering lupa ketika masuk WC itu dengan harusnya membaca bismillah minimal, kalau dia tidak. Nah ini. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah di dalam? Kalau sudah di dalam, waduh lali aku mau kok belet tenan kok gitu misalkan. Boleh di dalam hati. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, beliau membolehkan ya, para ulama juga banyak yang membolehkan di dalam hati minimal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu meskipun kita mengucapkannya di dalam hati. Dan sama sebagaimana ketika kita berniat kan, yaitu di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala pasti sudah tahu. Daripada tidak sama sekali. Ya daripada kemudian aurat kita terlihat dan tersingkap betul terlihat oleh mereka. Kita mungkin tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat dengan jelas. Mungkin ya bisa jadi kalau bisa dilihat cekikian gitu. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu anhu, sitru ma baina al-jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Pembatas antara jin dan auratnya Bani Adam, ya kita Bani Adam, dan auratnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ucapan Bismillah. Sudah cukup. Kalaupun kita tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu insya Allah sudah cukup. Karena apa? Dengan kita mengucap Bismillah, berarti kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
yang sudah hafal tapi belum dibiasakan, monggo kita biasakan. Kemudian yang kedua, jika keluar dianjurkan mengucapkan ghufranaka. Nah, mengapa demikian? Mengapa jamaah sekalian? Ada sebenarnya beberapa versi doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan ketika beliau keluar dari kamar mandi atau dari jamban setelah buang hajat. Ada juga alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, itu juga ada. Segala puji bagi Allah yang telah membereskan saya, memberikan saya kelegaan, ya, kenyamanan, dan kemudian juga memberikan kesehatan kepadaku. Wa afani di situ adalah ya karena apa? Ya sudah selesai buang hajatnya dan kemudian tidak ada masalah yang serius. Banyak, Pak, orang-orang, ya mohon maaf, tidak bisa buang angin masuk ICU. Nah iya. Maka ketika kita ini bisa dan secara normal, ya secara normal, kalau nggak pengen buang angin, nggak pengen buang air kecil, nggak pengen buang air besar, ya di surga nanti. Tapi ya tetap buang angin juga di sana. Tapi jadi minyak wangi. Sekarang ya jangan coba-coba sekarang. Sekarang belum di surga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa kok Nabi juga mengucap ghufranaka? Ini ada satu rahasia yang luar biasa dijelaskan oleh para ulama, karena beliau ketika di dalam kamar mandi terputus dari berzikir kepada Allah sehingga beliau mengucap ghufranaka, ya Allah, hanyalah ampunanmu yang aku minta, atau ya Allah ampunilah aku. Jadi Nabi itu berarti dalam hari-harinya tidak lepas dari zikir. Nabi di dalam setiap harinya bergelut dengan waktu, baik itu dengan keluarganya, baik itu dengan sahabatnya, baik dengan umat secara umum. Beliau ini tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala walau biqalbi, misalkan meskipun hanya di dalam hati. Maka bedanya umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah, ya beda, sangat beda, kontras bedanya. Kalau Nabi itu tidur masih ingat, umatnya masih ingat dengan keimanan, ingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita ngingat Nabi, ngingat Allah, ngingat syariat sambil tidur. Gitu kadang gitu ya. Itu leluconnya, Pak. Ini guyon ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini Tejo ya. Yang ketiga, dianjurkan jika masuk ke dalam kamar mandi atau ke dalam jamban, ya ketika mau buang hajat itu kaki kiri. Karena apa? Memang peruntukannya ini luar biasanya Islam ini, Pak. Sampai perbuatan sekecil apapun itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan di dalam agama Islam. Karena apa? Karena memang ya kamar mandi itu adalah tempat yang kotor. Bukan kemudian kaki kiri ini nggak berfungsi, fungsinya hanya untuk hal-hal yang buruk, bukan. Akan tetapi mau melangkahkan kepada hal-hal yang memang di situ dipandang, maksudnya kotor dalam syariat, maka yang dilangkahkan kaki kiri dan yang berbuat juga adalah tangan kiri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau keluarnya ya tentunya dengan kaki kanan. Beda dengan ke masjid. Jangan kemudian dibalik, anak-anak ya, dipahami. Kalau ke masjid nanti malah kaki kiri yang ketika masuk, ya. Allahumma inni gimana? As'aluka min. Yang pertama Allahumma ftahli abwaba rahmatik, tangan kaki kanan, ya. Ini juga harus dibiasakan. Kemudian keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik, kaki kiri. Beda ketika masuk WC, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri. Kemudian ketika keluarnya ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, itu kaki kanan. Jadi ditukar, ya, karena ke masjid ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Yang keempat, jika di tempat yang luas maka dianjurkan untuk menjauh dari keramaian. Nabi itu meskipun sering didampingi oleh Abu Hurairah, sering juga didampingi oleh sahabat-sahabat yang lain, karena terkadang para sahabat itu meriwayatkan hadis ketika terkadang Nabi selesai buang hajat, sebagaimana kisah ketika Rasul kabarkan kepada Abu Bakar bahwa dia adalah calon penghuni surga. Itu dari Abu Hurairah. Karena apa? Nabi buang hajat ditemani oleh Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah agak menjauh.
Kemudian Nabi SAW diberi wahyu suruh mengabarkan bahwa Abu Bakar itu adalah penghuni surga karena Abu Bakar nyusul ketika itu. Nah ini, jadi menjauh adabnya supaya apa? Auratnya tidak terlihat. Jangan malah kemudian terkadang, Pak, ini yang sangat miris ya, apalagi kalau perjalanan ke Jawa sering banget saya menjumpai supir-supir itu kayak ngencing di ban. Iya nggak? Itu sering banget, sering sekali. Ya Allah, kok aduh, kok apa nggak belajar adab ini ya? Apa mungkin belajar adabnya kurang tuntas? Lalu kok malah nguyuban malah? Itu sering banget, sudah berdiri kemudian ngencingi ban di pinggir jalan lagi. Astagfirullah. Dianggapnya mungkin apa ya? Dianggapnya biasa-biasa aja, lumrah biasa lah. Yang seperti inilah udah adat kebiasaan. Di Jawa juga pernah ya. Alhamdulillah saya nggak pernah menemui sekalipun. Karena ketika itu kami 1 bulan, Pak, grand postnya itu mati. Tapi kalau lampu-lampu masih, karena ya grand post itu kan hubungannya ke saluran ini ya, ke apa namanya, mesin air ya. 1 bulan kami harus naik turun bukit, karena memang dari Syahada itu meskipun kaki bukit tapi agak ke atas. Kita mandinya di sungai di bawah pas rumah Ustadz Abdul Khaliq atau Ustadz Abu Fatihah ya, Ustadz akhir zaman itu ya. Nah, teman-teman itu banyak yang cerita, waduh, anak habis ngelihat ini katanya pemandangan yang kurang mengenakan. Lagi mana? Laki perempuan itu mandi bareng di kali. Telanjang biasa itu. Orang-orang Boyolali itu, orang-orang nggak tahu apa desanya, lupa saya, belakang pondok itu. Nah, ini kan mengerikan sekali. Kayak muslimah juga, waduh, kok ngeri ya. Kok sangat ngeri, sedap gitu ya. Alhamdulillah setiap saya mandi, setiap kami mencuci pakaian ya di sungai-sungai itu, ya alhamdulillah orang tua nemoni. Karena terkadang ada santri yang nakal, waktu-waktu mepet mereka mandi, kemudian mereka juga cari waktu menjelang maghrib atau mungkin termasuknya juga kalau subuh enggak ya menjelang zuhur itu ya seperti itu. Ya mengerikan sekali ya. Jadi sangat prihatin lah intinya sebenarnya. Nah, kemudian tetap membaca basmalah. Ibnu Hajar juga mengatakan meskipun kita di tempat luas, entah di ladang atau mungkin di hutan atau mungkin kita sedang rekreasi misalkan di tempat yang luas di padang savana misalkan, tetap kita juga membaca basmalah. Karena apa? Ya setan itu bukan hanya ada di kamar mandi, ternyata itu juga di mana-mana mereka akan selalu siap untuk menggelincirkan, siap untuk menggoda, merasuk ke dalam jiwa manusia. Karena kita termasuk diganggu setan atau diganggu jin di dalam tubuh kita, itu tidak harus langsung kesurupan, langsung kemudian kejang-kejang, bukan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi malas sholat, malas ibadah, malas ngaji, malas baca Quran, itu termasuk indikasi bahwa saya ternyata kita ya termasuk juga dirasuki oleh ya pikiran-pikiran jahat tadi dari setan-setan yang terkutuk ya, syaitonir rajim itu tadi. Yang kelima, dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sehingga dekat dengan tempat buang air. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Nabi itu ketika beliau mau buang hajat tidak pernah mengangkat dulu pakaiannya sebelum beliau sudah dekat dengan tempat buang hajat. Ya, makanya anak-anak juga harus diajarkan ini. Misalkan kebelet pipis atau mungkin ya biasanya anak kecil ya, malah kemudian sama uminya atau mungkin sama abinya sudah dibuka dulu celananya suruh lari gitu ya. Nah, jangan, karena apa? Anak-anak juga harus diajarkan tentang menutup aurat. Meskipun ya caci gitu loh, kok ya nggak toleransi, bukan nggak toleransi, mengajarkan adab dari dini itu adalah penting. Bukan kemudian kita nggak toleransi dengan anak-anak. Juga jangan kemudian main marah-marah saja juga. Akhirnya kemudian mereka malah minder atau mungkin bahkan mereka marah dengan orang tuanya. Tapi ya diajari pelan-pelan, bahkan diantarkan sampai ke tempat kamar mandi, kemudian dibuka ininya pakaiannya, celananya, kemudian nanti bersih ya ketika cawiknya gitu ya. Karena apa? Karena ada satu ancaman ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ini beliau dengan para sahabat melewati kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan para sahabat di Madinah. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, beliau melihat ada 2 kuburan yang sedang diazab.
Artinya penghuni kuburnya ya, dua penghuni kubur yang sedang diazab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya ini sedang diazab, tapi diazabnya bukan karena dosa besar. Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama, orang yang ini dia kemana-mana selalu ngadu domba, selalu membawa namimah, kemana-mana menyebar kejelekan, menyebar fitnah, celah sana celah sini, bahkan diadu domba antara satu kelompok ini dengan kelompok yang lainnya. Wa amal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Kemudian orang yang kedua yang sedang diazab ini juga adalah mereka yang kalau cawe itu tidak beres. Makanya dalam ilmu kesehatan ketika kita ini buang air kecil khususnya didehemkan dulu Pak. Kalau sudah tuntas selesai didehemkan terlebih dahulu. Khawatir ada air wadi. Air wadi itu cairan putih selepas kencing netes ke celana kita atau ke jubah atau ke sarung atau ke baju, maka itu menjadi najis. Kita tidak tahu, kita tidak sadar ternyata itu adalah menetes di pakaian kita, sholatnya tidak sah karena membawa najis. Kecuali kalau tahu perciki dengan air selesai, sudah suci lagi. Akan tetapi kalau kemudian kita kurang perhatian dengan najasah atau dengan perkara-perkara najis, maka bisa menjadi salah satu sebab diazab di dalam kubur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma yang basah, disigar jadi dua, kemudian ditancap-tancapkan. Ya, maka yang jadi adat istiadat sekarang ini digerujuki banyu kalau ke kuburan. Untung nggak protes ya. Wah, kok gerujuk banyu? Karena itu sebenarnya kata Nabi, mudah-mudahan ini akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala malam yaibasa, selagi pelepah kurma ini tidak sampai mengering. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang keenam, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Yastaqbilul kiblah aw yastadbiruha. Nek ngulon pripun? Kalau ngulon gimana kira-kira? Kalau ngulon boleh. Kalau kan ngulon sama kiblat itu kan beda ya Pak? Ya beda. Kalau kiblat itu kan beberapa derajat lagi agak menceng dari arah barat, maka masih dibolehkan. Tapi kalau benar-benar menghadap ke kiblat atau membelakanginya, maka di situ dilarang, tidak boleh ya. Karena apa? Karena memang jelas itu adalah arah yang mana kemudian kita juga untuk ketika kita ibadah, ketika sholat ya kita kan menghadap ke kiblat. Ada satu isyarat dari Nabi bahwa jangan menghadapkan kubulmu, yaitu ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Jadi ada isyarat yang sangat jelas sekali. Yang ketujuh, diharamkan buang air di jalan umum atau di tempat berteduh. Bahkan Nabi sampai mengatakan ittaqul mala'in, jauhi oleh kalian tempat-tempat yang atau mungkin hal-hal perkara-perkara yang dilaknat. Yaitu apa? Wa man la'inan ya Rasulullah. Apa sih Rasul? Kata para sahabat ini, maksudnya hal yang dilaknat ini, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, ya. Orang yang ketika dia buang air di jalan tempat manusia berlalu, artinya di tempat manusia lalu lalang. Kemudian yang kedua juga fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya manusia. Kalau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim, beliau nambahi, yaitu di tempat pohon yang berbuah. Nah, sudah melihat ranumnya buah yang sangat luar biasa, mungkin kok ndelok kok pemandangannya kurang baik gitu ya. Dan juga di saluran-saluran air manusia. Lah bagaimana kalau di sawah-sawah yang ada ada kalenan ya? Kalau tempat saya susukan namanya. Kalau orang Sunda itu namanya ngaraninya susukan, Pak. Kalau di sini apa namanya, Pak? Oloran, parit, ya parit di sawah gitu ya. Nah, selagi dia mengalir, maka dibolehkan, akan tetapi lebih baik tidak. Ya karena apa? Mencemari jelasnya. Apalagi buang air kecil atau buang hajat di
fil ma'i raqid, yaitu di air yang menggenang. Ini juga sangat dilarang sekali. Di poin nomor 7 ini sampai bahasanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Yaitu tadi mencemari, ganggu keindahan yang ada, atau mungkin mengganggu dari kenyamanan orang-orang. Orang tuh pengen berteduh balik seko sawah ya, wangsul saking sabin kok kemudian kok melihat ada tempat yang teduh, ada tempat yang rindang, rencananya pengen berteduh di situ lah, kok ternyata ada sesuatu yang kurang mengenakan, kurang nyaman. Ini ngapunten, ini nyun sewu yang masih makan-makan ini, insya Allah gak apa-apa lah ya, karena ini perlu disampaikan ya. Yang kedelapan, dimakruhkan kencing di tempat mandi. Jadi harus punya tempat terpisah. Di sini tempat mandi khusus tempat mandi kita, adapun tempat buang hajat itu sendiri. Nah seperti itu yang selamat. Jadi jangan jadi satu antara jamban di antara WC dengan kamar mandi. Kalau bisa beda ruang, nggak ketang sedikit lah, kecil lah, mungkin ruangan berapa kali berapa. Ini untuk kamar mandi, yang ini untuk WC-nya. Nah, seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nomor 9, dilarang kencing di air yang diam, tadi sudah ya, dan juga tidak mengalir. Nah, poin yang 10, diperbolehkan kencing dengan berdiri namun posisi duduk lebih utama. Maksudnya diperbolehkan di sini memang ada sahabat yang pernah melihat Rasul itu, beliau ini buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi sahabat ini ketika beliau ini naik ke atap rumah ya, kemudian melihat Nabi ini sedang berdiri di atas 2 bata dan beliau sedang buang hajat, tapi sedang dalam keadaan berdiri. Hanya memang lebih baik tidak, berarti ada hal yang darurat mungkin yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sebuah kaidah fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah ini bisa jadi ada kedaruratan, atau mungkin Nabi tidak mau memberikan kesulitan ya, seolah-olah mungkin bisanya hanya berdiri ya mau nggak mau. Seperti di pesawat itu Pak, saya pengalaman di pesawat sekali ya, buang hajat di pesawat itu ya angel juga. Dodok itu ya nggak bisa. Perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta ketika itu, waduh kayak masih jauh, perjalanan masih sekitar 1 jam lagi, tapi ya udah nggak kuat, kebelet, mau nggak mau. Ternyata bisanya jangan dalam keadaan berdiri itu tadi. Dan ternyata dicari air itu nggak ada di sana. Adanya tisu gulungan, mungkin gulungan kipas angin malah tisu nanti sudah basah itu ya. Terus piye ini? Maka tisu itu boleh digunakan untuk bersuci dan bukan sesuatu yang muhtaram. Muhtaram di sini adalah yang dimuliakan. Berbeda dengan kertas, daun-daun yang bisa dimakan daunnya seperti daun singkong dipakai bersuci. Nah itu dilarang, tidak boleh ya. Semua ulama sepakat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-11 adalah diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing tadi. Karena apa? Bisa menyebabkan yaitu siksa kubur ya. Yang ke-12, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya kecuali tidak sengaja. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ini saking malunya sehingga malaikat pun malu kepada beliau karena seumur hidupnya belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking malunya. Jangankan pegang dengan tangan kanan. Ya terus piye terusan? Ya saking malunya itu tadi Utsman bin Affan. Karena apa? Karena memang tangan kanan itu adalah digunakan untuk hal-hal yang baik-baik, untuk makan. Makanya makan, minum jangan pakai tangan kiri. Karena apa? Sudah ada tangan kanan. Sudah ada tangan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbuat yang baik-baik ya. Meskipun bukan kemudian tangan kiri ini untuk berbuat keburukan, bukan seperti itu, akan tetapi hal-hal yang mungkin di situ dianggap kotor atau menjijikan oleh syariat, termasuk juga cawe, yaitu dengan tangan kiri kan, seperti itu ya. Yang ke-13, diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air, batu atau yang semakna dengannya, namun dengan air lebih utama. Atau dalam bahasa fikihnya istijmar. Istijmar itu adalah cawenya dengan batu. Minimal 3. Kalau 3 dirasa tidak bersih, 5. Kalau 5 belum bersih, ya 7. Karena apa?
Allah itu adalah witir ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah ganjil ya, kemudian menyukai yang ganjil. Kalau mau satu, ini di dalam saya mengkaji di dalam pendapat mazhab Syafi'i, kalau mau satu maka boleh, tapi batunya yang 3 permukaan minimal ya, ada 3 permukaan. Tapi batu atas pripun nih Pak. Kalau batu yang 3 permukaannya itu batu apa? Batu split ya? Dan jangan sampai melukai, dan juga ya kotorannya itu tadi jangan sampai sudah mengering. Kalau sudah mengering ya susah ya, maka harus dengan air. Istijmar itu alternatif, sedangkan yang terbaik adalah dengan air. Nah, kalau tidak ada air baru boleh dengan batu. Yang ke-14, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu, tadi sudah. Terakhir yang ke-15, tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang atau kotoran hewan. Kata Nabi, karena apa? Bahwasanya itu adalah fa'inahu zadu ikhwanikum minal jin. Jadi jangan kita ini istinja atau kita cebok ya dengan kotoran yang kering ya, kotoran hewan yang kering, rawas kalau dalam bahasa fikihnya, atau idham atau tulang. Karena apa kata Nabi? Itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Mungkin kalau kata jin itu kalau mungkin bahasa mereka ya, kok masih sampai dipakai, wih kebangetan menungso. Pangananku panggah tinggi gitu ya. Ya karena itu tadi. Karena mungkin tidak paham dengan syariat tersebut. Meskipun ternyata ya itu kering ya, nggak masalah. Tapi di dalam syariat itu tidak dibolehkan. Mbok yo dipakai kocok-kocoknya gitu ya. Meskipun itu jin ya, dia juga punya hak hidup. Makanannya adalah kotoran kering dan juga tulang. Jamaah rahimani rahimakumullah, termasuk di dalam hal ini ada tambahan dari Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ya. Beliau mengatakan di dalam Sahih Adab Al-Islamiyah, yaitu termasuk ketika kita selesai buang hajat, terutama buang air besar, itu ketika kita cawik menggunakan sabun. Kalau kita kan mungkin tahunya ketika janabah saja dibersihkan dengan sabun, akan tetapi sampai kemudian kita ini harus steril lah di tubuh kita ya. Terutama adalah ketika BAB atau buang air besar, maka hendaknya harus dibiasakan, yaitu termasuknya diakhiri dengan dibilas dengan sabun, kemudian terakhir adalah dibilas dengan air. Untuk apa? Inilah Islam mengajarkan kepada kita kesempurnaan sampai tubuh kita pun dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu oleh agama Islam yang tidak akan dijumpai di agama-agama lain. Nggak akan nemu kita tentang fikih thaharah atau bahkan mungkin tata cara bagaimana kita ini bersuci. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, sedikit dari apa yang bisa saya berikan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman, kemudian juga kita bisa segera untuk mengamalkan dan mendapatkan pahala yang berlimpah dan berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara Nun wal Qalami wa ma yasturun. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narjo ya. Jadi yang pertama, bagaimana mengajarkan masyarakat kesadaran untuk kesehatan untuk dirinya sendiri. Ya tentunya sebenarnya kalau misalkan mereka ini mungkin bahasanya alergi lah biasanya ya. Kalau suruh buka Quran, suruh buka hadis Nabi, alah pokok Quran. Biasanya kan gitu. Ada juga yang ketika kita nasihati, ini loh ayatnya ini, kemudian hadisnya ini, alah pokok Quran, pokok sunnah, pokok anu. Ya sedangkan dari petugas-petugas penyuluh kesehatan pun, entah di puskes atau mungkin bahkan kita di sekolah-sekolah masing-masing, itu sudah diajarkan bagaimana cara hidup sehat. Nah, hanya kalau kita kembalikan kepada konsep hidup sehatnya Rasul, itu dulu sudah diajarkan 14 abad yang lalu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya adalah untuk selalu jangan berhenti untuk mengajak, terutama apalagi yang ada pahalanya seperti bersuci yang memang sudah benar-benar diajarkan oleh Nabi,
Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Maidah di ayat yang ke-6, maka ini sampaikan kepada mereka, minimal adalah di komunitas kita, Mbak. Minimal di komunitas kita, bahwasanya ini adalah poin penting. Nek jenengan melakukan hal ini bukan hanya dapat sehatnya, bukan hanya mendapatkan kita ini steril dari penyakit, tapi ada nilai yang lebih. Kita berarti menegakkan sunnah. Nah itu. Jadi mungkin embel-embelnya ditambah. Nek cawe sing tenanan loh, sing bener gitu. Olah biasa kayak ini wae gitu. Gini aja lah. Gak usah neko-neko, apa-apa sunnah apa-apa loh. Jelas. Bahkan si siapa Wahyu Saputra ya, yang orang Amerika itu ya, yang mu'alaf. Dulu kan ada ya di Trans 7 itu rahasia sunnah. Semuanya diungkap, termasuk dalam hal ini adalah toharoh. Nah maka ya saya mengajak kepada pribadi dan kepada kita semuanya, jangan kita berhenti untuk selalu belajar. Jangan sampai kemudian kita berhenti stagnan atau mungkin ya cukup mencukupkan diri untuk mengkaji agama Islam. Karena sebenarnya di Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, semua ilmu pengetahuan itu sudah lengkap. Ilmuwan-ilmuwan yang menemukan segala bentuk penemuan-penemuan mutakhir, yang sekarang disebut mutakhir itu mutaakhir ya sebenarnya, seperti ini HP, ada tripod sekarang. Zaman Nabi mah nggak ada yang seperti ini. Makanya bisa diliput ketika kita ngaji ya. Nah ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Besi-besi misalnya, ini besi ya misalkan ya, meskipun bukan besi, itu sudah ada dalam surah Al-Hadid. Itu besi, bisa membuat senjata, bisa membuat yang lainnya. Atau mungkin misalkan tentang ilmu-ilmu kesehatan. Nah ini tadi sudah dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian bagaimana ketika di toilet kok tidak ada di perjalanannya, Pak? Tidak ada sabun. Alternatifnya bisa kita bawa sendiri. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memang di situ kita mengiranya ada debu-debu, misalkan debu suci, maka boleh. Karena ketika kita dijilati anjing ya, ketika seorang muslim itu dijilati anjing, itu juga terakhirnya malah dengan tanah. Jadi air dulu ya, air terlebih dahulu bisa 7 kali atau 6 kali, yang ketujuhnya adalah tanah, atau 7 kali air, kemudian yang sekalinya adalah tanah. Kenapa? Karena ternyata tanah lebih steril daripada air tersebut. Itu rahasia sunnah, rahasia Rasulullah. Maka kalau misalkan kok tidak dijumpai, karena Nabi ketika mandi janabah itu ditempelkan dulu ke dinding ya, setelah membersihkan ini ya apa namanya kemaluannya, kemudian juga digosok-gosokkan di lantai, yang itu adalah lantainya yang lantai pasir atau lantai berupa tanah. Wallahu a'lam.